Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Raihan desu. Kurasu desu. Konkai no tema wa Sado ka Cha no Yu desu. Happyoshitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Japanese Tea Ceremony atau upacara teh Jepang. Sado atau chado yaitu upacara minum teh di Jepang dan dilakukan untuk menyambut tamu. Dulunya, ritual ini disebut Sato atau Chanoyu. Tradisi menyiapkan dan meminum teh hijau ini biasanya dilakukan dalam ruang teh tradisional dengan lantai tatami. Dan untuk busananya, sebagai tuan rumah, sebagian besar menggunakan kimono. Dan untuk tamunya, yaitu menggunakan kimono ataupun pakaian yang formal. Dan juga ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Selain melayani dan menerima teh, salah satu tujuan utama upacara ini adalah agar para tamu bisa menikmati keramah tamahan tuan rumah, Teishu, dalam suasana yang lebih tenang dan berbeda dari laju kehidupan sehari-hari yang sibuk, membawa nilai kemurnian, sei, dan ketenangan, jaku. Minum teh mulai diperkenalkan di Jepang pada abad ke-9 oleh seorang biksu Buddha dari Cina. Dari situlah teh mulai dikenal oleh warga Jepang dan mulai menjadi kebudayaan Jepang. Pada mulanya di Cina, kebiasaan minum teh hanya sebagai pengobatan. Dan seiring waktu, maka teh juga dinikmati sebagai minuman biasa yang menyenangkan. Pada awal abad ke-9, seorang penulis Cina, Lu Yu, menulis suatu catatan mengenai budaya minum teh dan langkah-langkah persiapan minum teh. Kehidupan Lu Yu ini sangat terpengaruh oleh agama Buddha, terutama dari sekolah yang kemudian dikenal di Jepang sebagai Zen. Ide-idenya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan upacara minum teh di Jepang ini. Pada abad ke-12, jenis baru dari teh yaitu matcha mulai diperkenalkan. Teh yang terbuat dari bubuk teh hijau ini pertama kali digunakan dalam ritual keagamaan di biara Buddha. Pada abad ke-12, samurai-samurai mulai meminum teh ini dan dasar-dasar upacara minum teh mulai dibuat. Pada abad ke-16, tradisi minum teh ini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Jepang. Dan untuk peralatan yang digunakan yaitu ada okama. Okama adalah alat pemanas air. Yang kedua ada hishaku, yaitu centong air. Yang ketiga adalah cawan, yaitu mangkuk tehnya. Yang keempat chasaku atau sendok teh. Dan yang kelima natsume, wadah bubuk teh. Dan chasen, yaitu pengaduk tehnya. Yang ketujuh matcha atau bubuk teh hijau itu sendiri. Lalu untuk pembuatan tehnya itu sendiri, yang pertama yaitu memasukkan bubuk teh hijau, menuangkan air panas, lalu mengaduk teh. Tuan rumah mengaduk teh hingga berbusa untuk disajikan kepada tamu dengan mempergunakan bambu pipih kecil yang ujungnya melengkung seperti sendok teh. Bubuk teh hijau diambil dan ditaruh di mangkuk, kemudian dituang dengan air panas dari gentong dengan mempergunakan pengaduk teh. Teh diaduk dengan cepat sampai menghasilkan busa-busa yang lembut. Ya, ketika teh sudah selesai dibuat, apakah kita akan langsung meminumnya? Tentu saja tidak. Sebelum meminumnya, terlebih dahulu tamu akan memberi penghormatan kepada tuan rumah dan teh yang telah dibuatnya dengan membungkukkan badan sambil mengucapkan "Otemae chodai itashimasu". Nah, setelah itu mangkuk teh diletakkan di tangan kiri dan tangan kanan memutar mangkuk teh ke kanan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, teh diminum perlahan-lahan sambil dinikmati sampai habis. Rasa teh hijau ini pahit, oleh karena itu, pada saat upacara ini dihidangkan juga wagashi, yaitu permen tradisional Jepang yang rasanya manis, sehingga terjadi kombinasi rasa yang nikmat. Setelah selesai meminum teh,
bagian bibir mangkuk dibersihkan dengan jari. Mangkuk diletakkan kembali dan sekali lagi membungkuk memberi ucapan terima kasih kepada tuan rumah atas hidangan yang telah disajikan. Upacara minum teh ini erat kaitannya dengan agama Buddha beraliran Zen. Intisari dari makna upacara ini adalah rasa kebersamaan dan ikatan batin yang erat antara tuan rumah dan tamunya yang diwujudkan dalam bentuk minum teh dari satu mangkuk teh yang sama. Upacara teh meningkatkan kesabaran karena setiap gerakan dan aturan harus dilakukan dengan terstruktur dan benar tanpa kesalahan sekecil apapun. Mulai cara memasuki ruangan hingga penghormatan terakhir sebagai tanda upacara telah selesai. Bagaimana? Apakah ingin mencobanya? Arigatou gozaimasu. Nah, selanjutnya adalah video upacara sado. Ya, ini adalah tatami. Nah, ini wagashi. Nah, ini sebagai tuan rumah sebelum memasuki ruangan minum teh juga kita membungkukkan badan, memberikan hormat. Dan untuk ruangan upacara sado itu sendiri dibuat senyaman dan setenang mungkin. Biasanya untuk upacara sado ini dilakukan oleh seorang ahli sado. Untuk membuat teh itu sendiri dilakukan dengan perlahan-lahan, hati-hati dan juga berurutan tanpa adanya kesalahan. Nah, ini adalah bubuk teh matcha yang sudah digiling, jadi teksturnya sangat halus ya. Lalu bubuk tersebut dituang air panas. Nah, ini namanya caseng, yaitu untuk mengaduk tehnya itu. Diaduknya sampai berbusa.
lalu diputar dan dihidangkan untuk tamu. Dan sebelum meminumnya, tamu juga membungkukkan badan sebagai rasa hormat, juga memutar mangkuknya dan mulai meminumnya. Setelah itu, mangkuk dibersihkan dengan jari dan diberikan kepada tuan rumah. Hai minasan, watashi kara no happy wa ijo desu. Gosecho arigatou gozaimashita. Sayonara.